Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Syahputra, NPM 1904290001, Prodi Agroteknologi 1, Fakultas Pertanian, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang penanaman kacang tanah, dari mulai pengertian, prospek, hingga ke pemeliharaan. Oke, langsung saja kita lanjut ke video selanjutnya untuk membahas penanaman kacang tanah. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu ada pengertian kacang tanah. Nah, kacang tanah adalah tanaman polong-polongan atau legum anggota suku Fabaceae yang dibudidayakan serta menjadi kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Tanaman yang berasal dari benua Amerika ini tumbuh secara perdu setinggi 30 hingga 50 cm dengan daun-daun kecil tersusun majemuk. Kacang tanah dengan bahasa Latin Arachis hypogaea L merupakan salah satu tanaman utama selain beras. Di bidang industri, kacang tanah digunakan sebagai bahan untuk membuat keju, mentega, sabun, dan minyak goreng. Manfaat daun kacang tanah selain dibuat sayuran dapat juga digunakan sebagai bahan pakan ternak serta pupuk hijau. Sebagai bahan pangan dan pakan ternak yang bergizi tinggi, kacang tanah mengandung lemak 40,50%, protein 27%, karbohidrat serta vitamin A, B, C, D, E, dan K. Juga mengandung mineral seperti kalsium, klorid, fero, magnesium, fosfor, kalium, dan sulfur. Nah, selanjutnya ada prospek tanaman kacang tanah. Nah, produksi kacang tanah per hektar masih belum dapat optimal. Melihat pentingnya komoditi tersebut, maka perlu diupayakan optimalisasi produksi kacang tanah. Upaya optimalisasi kacang tanah dipengaruhi ketersediaan benih bermutu. Permintaan benih kacang tanah yang tinggi tidak dapat diimbangi dengan kemampuan dalam memproduksi benih kacang tanah, sehingga pengembangan usaha produksi kacang tanah masih cukup potensi untuk dikembangkan. Harga benih kacang tanah yang relatif stabil merupakan salah satu keunggulan dalam usaha produksi benih kacang tanah. Penggunaan varietas unggul merupakan teknologi yang diandalkan, tidak hanya dalam hal meningkatkan produksi pertanian, tetapi dampaknya juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Nah, berdasarkan luas pertanaman, kacang tanah menempati urutan keempat setelah padi, jagung, dan kedelai. Pertanaman kacang tanah sudah tersebar hampir ke pelosok dunia dengan total luas panen sekitar 21 juta hektar dan produktivitas rata-rata 1,10 ton per hektar polong kering. Tingkat produktivitas hasil yang dicapai baru separuh dari potensi hasil real apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat atau USA, Cina, dan Argentina yang sudah mencapai lebih dari 2,0 ton per hektar. Perbedaan tingkat produktivitas ini sebenarnya bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan teknologi produksi yang sudah diterapkan oleh petani, tetapi juga karena adanya pengaruh faktor-faktor lain, diantaranya sifat atau karakter agroklimat, intensitas dan jenis hama penyakit, varietas yang ditanam, umur panen, serta usaha taninya. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat tumbuh kacang tanah. Nah, syarat tumbuh tanaman kacang tanah yaitu kondisi tanah yang mutlak diperlukan adalah tanah yang gembur. Kondisi tanah yang gembur akan memberikan kemudahan bagi tanaman kacang, terutama dalam hal perkecambahan biji, kuncup buah atau ginofora, menembus tanah, dan pembentukan polong yang baik. Derajat keasaman tanah yang sesuai untuk budidaya kacang tanah adalah pH antara 6,0 hingga 6,5. Bila suhunya di bawah 100 derajat Celcius, pertumbuhan tanaman akan terhambat, bahkan kerdil. Kelembaban udara berkisar 65
hingga 75%. Penyinaran matahari penuh dibutuhkan, terutama untuk kesuburan daun. Pada waktu berbunga, tanaman kacang tanah menghendaki keadaan yang lembat dan cukup udara. Di Indonesia, pada umumnya kacang tanah ditanam di daerah dataran rendah dengan ketinggian maksimal 1000 mdpl. Daerah yang paling cocok untuk tanaman kacang tanah adalah daerah dataran dengan ketinggian 0 hingga 500 mdpl. Nah, selanjutnya ini ada penanaman kacang tanah. Yang pertama yaitu ada penyiapan benih. Benih yang digunakan berasal dari tanaman sehat, bebas hama dan penyakit. Kualitas bijinya baik, mempunyai hasil tinggi dan berumur genjah. Varietas unggul kacang tanah yang telah dilepas oleh Badan Litbang Pertanian adalah gajah, kelinci, zebra, kidang, rusa, anoa, tapir, pelanduk, kancil dan domba. Yang kedua yaitu ada pengolahan tanah untuk budidaya tanaman kacang tanah. Tanah diolah dengan membersihkan lahan terlebih dahulu, kemudian dibajak dengan digaru sedalam 20 hingga 30 cm. Buat petakan dan saluran antar petak atau saluran drainase dengan jarak 3 hingga 4 meter. Lebar saluran 25 hingga 30 cm. Tinggi saluran petakan yaitu 20 hingga 30 cm, dan buat bedengan dengan jarak tanam 40 kali 10 cm. Yang ketiga yaitu ada penanaman kacang tanah. Pada bedengan yang telah disiapkan, buatlah lubang tanam dengan kedalaman sekitar 3 cm. Tanam benih kacang dengan jarak tanam 40 cm kali 20 cm atau 30 cm kali 20 cm dengan satu benih di setiap lubang tanam. Sedangkan pada tanah yang kurang subur bisa ditanam lebih rapat, yakni dengan jarak tanam 40 cm kali 10 cm atau 20 cm kali 20 cm. Nah, yang keempat ada pemeliharaan dan perawatan. Yang pertama itu ada pemupukan. Dosis pupuk direkomendasikan adalah urea 75 kg per hektar, SP 36 hingga 75 kg per hektar, KCL 50 gram per hektar, dan pupuk organik 2 ton per hektar. Pupuk organik diberikan pada saat tanam sebagai penutup lubang tanam. Nah, pemupukan pertama diberikan secara larikan pada saat tanaman berumur 7 hingga 10 hari. Urea dengan dosis 40 kg per hektar, SP 36 hingga 75 kg per hektar, dan KCL 50 kg per hektar. Pada saat tanaman berumur 30 hari diberikan pupuk susulan urea 30 kg per hektar. Nah, ada juga nih penyiangan untuk perawatan. Penyiangan dilakukan minimal 2 kali selama pertumbuhan tanamannya, yaitu pada saat tanaman berumur 21 hari setelah tanam dan umur 40 hari setelah tanam. Saat penyiangan kedua, tanaman digemburkan dan ditimbun dekat pangkal batang tanaman agar bakal buah mudah menembus tanah sehingga pertumbuhannya optimal. Nah, sekian presentasi atau pembahasan tentang penanaman kacang tanah. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.